Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nike Molani, Muhammad Riyadil Fauzi, Rini Nurul Intan, Rio Ferdianto Putra, dan Sylvia Atifah Chania. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang chapter 2 Understand the Human dari submateri 2.7 sampai 2.12. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Riyadil. Kepada Riyadil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyadil Fauzi akan menyampaikan presentasi saya mengenai Human Emotion Recognition dalam HCI. Pembahasan pertama itu, apa itu emosi manusia? Menurut teori James Lange, emosi merupakan penafsiran sebuah reaksi fisiologi, di mana keadaan emosi manusia selalu berbeda-beda tergantung keadaan dari situasi dan kondisi manusia tersebut. Pengertian kedua adalah emosi manusia adalah reaksi yang dialami seseorang dalam merespon situasi atau stimulus tertentu, di mana reaksi emosi terhadap situasi mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Teori mengenai emosi dalam HCI, itu beberapa teori para ahli mengenai emosi bekerja. Menurut James Lange, emosi adalah penafsiran kita dari sebuah reaksi psikologi terhadap sebuah stimulus. Sementara menurut Cannon, emosi adalah reaksi psikologi terhadap sebuah rangsangan. Sementara itu menurut Chatterton Singer, emosi adalah sebuah hasil dari penilaian respon psikologis dalam keseluruhan situasi di mana kita berada. Pengaruh atau efek berperan bagaimana kita menyikapi beberapa situasi, di mana penyikapan tersebut terbagi dari dua, yaitu pengaruh yang bersifat positif, di mana membuat kita kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan selanjutnya adalah pengaruh yang bersifat negatif, membuat kita berpikir dangkal dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa keterbatasan pengaruh atau efek dalam desain interface. Yang pertama, tekanan atau stres akan meningkatkan kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah pengguna yang santai akan lebih memaklumi kekurangan dari desain. Ketiga adalah interface yang secara estetis menyenangkan dan berguna akan meningkatkan pengaruh positif. Selanjutnya adalah pengendalian emosi. Pada HCI terdapat beberapa cara dalam mengendali emosi, di antaranya yang pertama, pengenalan kata, di mana Anda dapat mengidentifikasi emosi melalui suara atau intonasi dari kata-kata dari subjek. Yang kedua adalah pengenalan gestur atau tindakan, di mana Anda dapat mengidentifikasi emosi tertentu dari gerak-gerik atau tingkah laku. Ketiga adalah pengenalan ekspresi wajah, di mana Anda dapat mengidentifikasi emosi tertentu berdasarkan raut wajah atau ekspresi yang ditunjukkan. Yang selanjutnya adalah beberapa emosi yang ditunjukkan dalam pengenalan emosi. Beberapa emosi yang ditunjukkan dalam pengenalan emosi, di antaranya perasaan bahagia, emosi bahagia, sedih, takut, jijik, marah, terkejut, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh emosi manusia, yaitu emosi positif membuat kita untuk berpikir lebih kreatif dan menyelesaikan masalah yang rumit. Ini adalah emosi negatif, mendorong kita berpikir negatif, di mana akan mempersulit kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya adalah sebuah masalah akan mudah diselesaikan ketika kita dalam keadaan tenang atau santai. Contoh-contoh tindakan emosi manusia. Contoh pertama adalah pada saat kita kehilangan benda berharga, kita merasa sedih atau menangis. Yang kedua, ketika kita bertemu beruang atau binatang buas lainnya, kita ketakutan dan lari. Ketiga, itu ketika kita dihina seseorang, kita marah dan menyerang. Selanjutnya, kita menangis karena kita merasa sedih. Selanjutnya, kita menyerang karena kita marah. Selanjutnya adalah gemetar karena kita ketakutan. Itu selanjutnya adalah pengaruh emosi positif dan negatif. Pada emosi positif, pengaruhnya diantaranya meningkatkan kreativitas, mendorong perilaku suka menolong atau kerjasama, mengurangi serangan terhadap organisasi dan orang-orang,
Yang keempat itu menuntun pada ketetapan dalam bekerja. Selanjutnya adalah pengaruh dari emosi negatif. Yang pertama adalah serangan atau agresi terhadap seseorang. Kedua, ketidakpuasan pada pekerjaan. Ketiga, sering bertingkah dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah membolos atau perilaku negatif lainnya. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nike Mulani NIM 200766058 akan presentasikan materi tentang chapter 2, yaitu submateri 2.8 dengan judul materi Human Error. Yang pertama yaitu what is human error, atau apa itu human error. Human error atau kesalahan manusia adalah kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Dalam konteks interaksi manusia komputer atau HCI, kesalahan manusia dapat terjadi ketika pengguna salah memahami antarmuka, salah menafsirkan umpan balik, atau melakukan kesalahan dalam interaksinya dengan sistem. Hal ini dapat menyebabkan frustasi, ketidakefisienan, dan bahkan kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Selanjutnya, jenis kesalahan dan model metal dalam human error. Pertama dibahas yaitu jenis kesalahan. Jenis kesalahan terdiri dari 3 kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan berbasis keterampilan atau skill based errors, di mana kesalahan jenis ini terjadi ketika seorang individu melakukan kesalahan karena kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam melakukan tugas yang diberikan. Kesalahan jenis ini sering terjadi di tempat kerja yang memerlukan keahlian tertentu. Yang kedua yaitu kesalahan berbasis pengetahuan atau knowledge based errors, di mana kesalahan jenis ini terjadi ketika seorang individu melakukan kesalahan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang tugas yang diberikan. Kesalahan jenis ini sering terjadi pada pekerjaan yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prosedur atau proses kerja. Yang ketiga yaitu kesalahan berbasis aturan atau rule based errors, di mana kesalahan jenis ini terjadi ketika seseorang individu mengikuti aturan atau prosedur yang salah atau tidak sesuai dengan situasi. Kesalahan jenis ini sering terjadi ketika individu mengikuti prosedur atau kebijakan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu mode metal. Yang pertama yaitu mode metal konfirmasi atau confirmation bias, di mana individu cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangan atau keyakinan tersebut. Yang kedua yaitu model metal heuristik, di mana individu cenderung menggunakan aturan atau panduan yang sederhana. Yang ketiga yaitu model metal tunjangan atau anchoring bias, di mana individu cenderung menggunakan informasi awal sebagai patokan atau acuan dalam membuat keputusan, meskipun informasi tersebut tidak relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu model mental saliency atau bias saliency, di mana individu cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada informasi atau faktor yang paling menonjol dalam situasi, meskipun faktor tersebut tidak memegang peranan penting dalam situasi tersebut. Selanjutnya yaitu sumber kesalahan manusia. Yang pertama, manusia pasif atau fail-safe ketika kesalahan terjadi, di mana operator dihapus dari kendali sistem, tetapi diharapkan dapat mencegah kerusakan sistem. Orang-orang memiliki rentang perhatian yang pendek dan akan beradaptasi dengan kasus umum. Jika sistem biasanya bekerja tanpa campur tangan mereka akan lambat bereaksi terhadap kondisi luar biasa. Yang kedua yaitu manusia membuat lebih banyak kesalahan dalam kondisi stres, tetapi ada satu-satunya bagian dari sistem yang mampu menghadapi kondisi yang benar-benar luar biasa. Yang terakhir yaitu tugas berulang mendorong kesalahan, di mana saat kita melakukan tugas yang telah kita lakukan ratusan kali sebelumnya, kita tidak memperhatikan dan cenderung membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya yaitu alasan kesalahan. Ada banyak alasan mengapa manusia melakukan kesalahan. Yang pertama, antarmuka manusia atau mesin yang salah bisa menjadi penyebabnya. Yang kedua, desain yang buruk. Yang ketiga, waktu merespon. Yang keempat, ketidakmampuan. Yang kelima, kurang perhatian atau konsentrasi. Dan yang keempat, banyak informasi yang tiba secara bersamaan dapat mengalihkan pengguna.
Selanjutnya, faktor stres. Kinerja manusia akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat stres. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stres, yang pertama yaitu situasi yang tidak biasa atau kondisi luar biasa. Yang kedua, tingkat ancaman atau bahaya yang dirasakan. Yang ketiga, kendala waktu. Adapun pelatihan yang dapat membantu kita untuk menghilangkan stres. Yang pertama yaitu pelatihan yang ketat dapat membuat kondisi luar biasa terasa rutin dan mengurangi stres. Namun pelatihan tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kecemasan dalam situasi unik yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu probabilitas kesalahan manusia. Probabilitas kesalahan manusia adalah kemungkinan atau peluang terjadinya kesalahan manusia dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas. Probabilitas kesalahan manusia dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas tugas, kondisi lingkungan, pengalaman dan pengetahuan pengguna, serta tingkat stres atau tekanan yang dihadapi. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rini Nur Intan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada subchapter 2.9 perbedaan individu. Perbedaan individu adalah perbedaan yang ada di antara individu-individu dalam kelompok tertentu yang dapat diamati dan diukur. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek seperti kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kepribadian, preferensi, dan pengalaman hidup. Selanjutnya, jenis perbedaan individu. Jenis perbedaan individu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perbedaan jangka panjang. 1. Jenis kelamin. Pada studi menunjukkan bahwa pria dan wanita dapat memiliki gaya belajar yang berbeda dan preferensi dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, kemampuan fisik. Ini dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi dan membatasi akses mereka ke beberapa fitur teknologi. Ketiga, kemampuan intelektual. Pengguna dapat dengan kemampuan intelektual yang lebih tinggi mungkin lebih terampil dalam menggunakan teknologi dan lebih cepat dalam mempelajari antarmuka baru dan fitur-fitur teknologi. Jenis yang kedua, perbedaan jangka pendek. 1. Efek stres. Tingkat individu memiliki perbedaan dalam tingkat kepekaan terhadap stres. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap situasi stres dibanding dengan orang lain. Yang kedua, kelelahan pada pengguna. Dan jenis yang terakhir, mengubah perbedaan, yaitu melalui waktu, seperti usia. Pengguna dari berbagai kelompok usia mungkin memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam interaksi dengan teknologi. Selanjutnya, perbedaan individu dalam interaksi komputer dan manusia. Yang pertama, untuk mendokumentasikan besarnya perbedaan individu dalam interaksi komputer manusia. Kedua, memilih tugas berbasis komputer untuk dianalisis, yang terbagi menjadi 3, di mana yang pertama, pengeditan teks. Tugas ini melibatkan penggunaan aplikasi pengolahan kata atau editor teks untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Analisis perbedaan pengguna dapat dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan fitur pengeditan teks tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Tugas ini melibatkan penggunaan mesin pencari untuk mencari informasi di internet atau dalam sistem informasi tertentu. Analisis perbedaan pengguna dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teknis, tingkat literasi, dan kebiasaan pengguna dalam mencari informasi. Yang ketiga, pemrograman. Tugas ini melibatkan penulisan dan pengembangan kode komputer untuk membuat program atau aplikasi. Analisis perbedaan pengguna dapat dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang teknis, pengalaman, dan keahlian penggunaan dalam pemrograman. Selanjutnya, apa yang memprediksi perbedaan dalam performa? Perbedaan individu dalam performa merujuk pada perbedaan dalam kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan efektif dan efisien. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat memprediksi perbedaan dalam performa seseorang dalam menggunakan suatu sistem interaktif. Seseorang yang memiliki pengalaman dan kebiasaan yang luas dan menggunakan teknologi mungkin akan lebih cepat dan efektif dalam menggunakan sistem interaktif yang baru dibanding dengan seseorang yang kurang berpengalaman atau tidak terbiasa dengan teknologi. Lalu yang kedua, kemampuan teknis.
kemampuan teknis seperti keterampilan teknologi, kemampuan pemrograman, atau kemampuan matematika dapat memainkan peran penting dalam memprediksi perbedaan dalam performa. Yang ketiga, usia. Sulit untuk memprediksi secara pasti bagaimana perbedaan dalam performa akan terjadi dengan bertambahnya usia seseorang, karena setiap individu memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda-beda. Secara umum, terdapat penurunan performa dalam beberapa aspek kognitif seiring bertambahnya usia, seperti kemampuan memori jangka pendek, kecepatan pemrosesan informasi, dan fleksibilitas kognitif. Selanjutnya, keterampilan khusus domain. Perbedaan dalam performa antara individu dalam keterampilan khusus domain dapat tergantung pada sejumlah faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, jenis latihan atau pelatihan yang telah dilakukan, dan faktor-faktor psikologis seperti motivasi dan minat. Yang kelima, kepribadian. Individu yang memiliki kepribadian yang cenderung terbuka dan kurang cemas cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam tugas-tugas yang memerlukan kreativitas atau inovasi. Sementara itu, individu yang cenderung introvert dan memiliki tingkat neuroticisme yang tinggi mungkin memiliki performa yang lebih baik dalam tugas-tugas yang memerlukan pemikiran analitis atau kerja mandiri. Lalu yang terakhir, faktor afektif. Faktor afektif seperti suasana hati, emosi, dan motivasi dapat mempengaruhi performa seseorang. Suasana hati yang positif seperti kebahagiaan dan semangat dapat meningkatkan performa seseorang dalam tugas-tugas kreatif atau yang memerlukan kerjasama tim. Sebaliknya, suasana hati yang negatif seperti stres dan kecemasan dapat mempengaruhi performa dalam tugas-tugas yang memerlukan pemikiran analitis dan keputusan yang tepat. Selanjutnya, tujuan dalam merancang perbedaan pengguna, di mana yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Merancang antarmuka pengguna yang dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai disabilitas fisik atau kognitif seperti tunanetra, tunarungu, atau gangguan penglihatan. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan, di mana memastikan bahwa antarmuka pengguna dapat digunakan oleh pengguna dengan tingkat literasi atau keahlian teknis yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna, di mana merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi tingkat frustasi dalam menggunakan sistem. Dan yang keempat, meningkatkan efisien dan efektivitas, di mana antarmuka pengguna yang dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan pengguna dapat meningkatkan efisien dan efektivitas pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang terakhir, contoh dari perbedaan individu. Dalam psikologi dan desain sistem interaktif, beberapa aplikasi langsung, misalnya ketajaman biru buruk. Biru sebaiknya tidak digunakan untuk detail penting, karena ketajaman biru buruk mengacu pada faktor bahwa mata manusia memiliki ketajaman yang lebih rendah untuk warna biru dibandingkan dengan warna lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya Rio Ferdianto Putra dengan NIM 2007603 akan membahas materi tentang Thinking and Reasoning. Pada materi Thinking and Reasoning, yaitu kita akan mempelajari 4 topik, yaitu what is thinking atau apa itu thinking atau berpikir. Yang kedua adalah nature of thinking atau sifat berpikir. Yang ketiga itu type of thinking, yaitu salah satunya adalah reasoning atau penalaran. Yang keempat yaitu type of reasoning atau tipe dari penalaran, yaitu ada deduktif, induktif, dan abduktif. Yang pertama yaitu what is thinking, apa itu berpikir. Yang pertama yaitu manusia dapat menggunakan informasi untuk menalar dan memecahkan masalah, dan memang melakukan aktivitas ini ketika informasi tersebut sebagian atau tidak tersedia. Pikiran manusia sadar dan sadar diri, meskipun kita mungkin tidak selalu dapat mengidentifikasi proses, atau kita dapat mengidentifikasi produk dari proses ini, pikiran kita. Selain itu, kita dapat memikirkan hal-hal yang belum pernah kita alami dan memecahkan masalah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya itu nature of thinking atau sifat berpikir. Berpikir pada dasarnya adalah aktivitas kognitif. Berpikir selalu diarahkan untuk mencapai beberapa akhir atau tujuan.
Berpikir digambarkan sebagai perilaku pemecahan masalah. Berpikir adalah kegiatan simbolik. Berpikir adalah eksplorasi mental, bukan eksplorasi motorik. Berpikir bisa bergeser dengan sangat cepat. Berpikir adalah aktivitas internal. Selanjutnya yaitu reasoning atau penalaran. Reasoning dalam bahasa Inggris atau penalaran berasal dari kata nalar, yang memiliki pengertian kegiatan yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Oleh karena itu, terkadang penalaran juga disebut sebagai penalaran logis. Artinya, penalaran dapat didefinisikan sebagai bentuk khusus dari berpikir. Dalam upaya pengambilan penyimpulan, konklusi yang digambarkan premis yang berbeda-beda namun saling berhubungan untuk mengambil simpulan dari berbagai pengetahuan dan keyakinan mutakhir, serta mentransformasikan informasi yang diberikan untuk menelaah dan menghasilkan konklusi. Penalaran adalah proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menarik kesimpulan atau menyimpulkan sesuatu yang baru tentang domain yang diminati. Selanjutnya yaitu tipe-tipe penalaran. Yang pertama yaitu deduktif. Penalaran deduktif atau deductive reasoning adalah sebuah proses menarikan kesimpulan dari sebuah premis umum untuk membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis. Contoh, jika hari Jumat, maka dia akan pergi kerja. Hari ini hari Jumat, oleh karena itu dia akan pergi kerja. Selanjutnya yaitu induktif. Penalaran induktif atau inductive reasoning adalah pendekatan untuk berpikir logis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik yang terjadi sebelumnya. Contoh, sapi mempunyai mata, perkutut mempunyai mata, ular mempunyai mata. Kesimpulannya, setiap hewan mempunyai mata. Penalaran selanjutnya yaitu penalaran abduktif, dikenal dengan sebutan penalaran abduksi atau dalam bahasa Latin abduction. Adalah proses mempelajari suatu peristiwa atau fenomena untuk menghasilkan hipotesis penjelasan yang mungkin. Contoh, ayam tetangga saya lihat ada yang berkaki satu. Semua ayam berkaki dua. Kayaknya ayam tetangga itu pernah kecelakaan sehingga kakinya diamputasi satu. Untuk itu kita harus bikin sensor ayam di setiap sepeda motor yang bisa mengirim secara otomatis ketika melihat ayam menyeberang jalan. Sekian dari penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi pada subchapter 2.11 yaitu pemecahan masalah berdasarkan teori Gestalt, ruang masalah dan analogi. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah proses menemukan solusi untuk tugas yang tidak biasa dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Pemecah masalah manusia ditandai dengan kemampuan untuk mengadaptasi informasi yang kita miliki untuk menghadapi situasi baru. Ada sejumlah pandangan yang berbeda tentang bagaimana orang memecahkan masalah. Di sini pemecah masalah berdasarkan teori Gestalt, teori ruang masalah dan analogi. Yang pertama, teori Gestalt. Pemecah masalah adalah masalah mereproduksi respon yang diketahui atau coba-coba. Di sini pemecah masalah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan reproduksi dan produktif. Reproduksi, di mana pemecah masalah reproduksi mengacu pada pengalaman sebelumnya. Pemecah masalah reproduksi bisa jadi untuk menemukan solusi, karena seseorang dapat memfokuskan pada aspek masalah yang diketahui sehingga dapat mengarahkan pada solusi. Lalu yang produktif, di sini tetapi pemecah masalah yang produktif melibatkan wawasan dan restrukturisasi masalah. Yang kedua ada teori ruang masalah. Problem space adalah representasi matematis dari suatu masalah yang mencakup semua kemungkinan keadaan yang dapat dicapai dalam proses pemecahan masalah. Di sini teori ruang masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada initial state. Adalah keadaan awal dari masalah di mana proses pencarian dimulai. Initial state merupakan titik awal untuk mengeksplorasi problem space dan mencari solusi. Lalu yang kedua research state ialah keadaan yang mewakili langkah-langkah atau aksi yang diambil selama proses pencarian solusi. Research state mencakup semua keadaan yang mungkin dicapai dari initial state melalui serangkaian aksi yang didefinisikan oleh masalah. Lalu yang terakhir goal state, di mana
keadaan akhir yang diharapkan, di mana masalah dianggap terselesaikan. Goal state merupakan tujuan pencarian dan menandakan bahwa solusi yang diinginkan telah ditemukan. Dalam algoritma pencarian, tujuannya adalah untuk menemukan jalur dari initial state ke goal state dengan mempertimbangkan biaya dan batasan yang ada. Proses ini melibatkan eksplorasi problem space dan evaluasi research state untuk menentukan langkah-langkah yang paling efisien dan efektif dalam mencapai goal state. Contoh dari teori ruang masalah. Ketika kita sedang mengatur ulang kantor kita dan kita ingin memindahkan meja kita dari dinding utara ruangan ke jendela. Kondisi awalnya meja kita adalah berada di dinding utara. Status tujuannya adalah meja berada di dekat jendela. Jadi perbedaan utama antara keduanya adalah lokasi meja kita. Yang ketiga, ada pemecahan masalah analogi. Analogi digunakan untuk memecahkan masalah baru dengan mencari kesamaan dengan situasi dan peristiwa yang diketahui untuk mana masalah tersebut dipecahkan. Contoh analogi, seorang dokter harus meledakkan malignan tumor milik seseorang dengan sinar yang sangat kuat, tapi dia tahu bahwa jaringan sehat di sekitarnya juga akan hancur. Namun jika ia mengurangi intensitas sinarnya, jaringan sehat akan dipertahankan tetapi tumornya tetap ada. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Sylvia Atifah Chania akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu pada sub 2.12 yang berjudul Human Memory, Psychology and Design Interactive System. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Evolution of Human Computer Interaction Interface. Pada tahun 1950-an, pertama kali diperkenalkan secara komersial. Sistem interaktif multimodality adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa multiple atau saluran atau channel komunikasi pada manusia. Dengan definisi ini, semua sistem interaktif dapat dianggap sebagai sistem multimodality. Lalu pada tahun 1060-an, perkembangan teknologi hardware yang cepat ini kelihatan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan pemanfaatannya, dan mendorong para peneliti untuk mencari ide-ide baru yang akan diaplikasikan pada perkembangan teknologi perangkat keras komputer yang cepat tersebut. Lalu pada tahun 1970-an, perkembangan IMK mulai berkembang sangat pesat ke berbagai penjuru bidang seperti pendidikan, perdagangan, perusahaan, dan sebagainya, hingga muncul isu teknik antarmuka pengguna atau user interface. Lalu, pada tahun 1980-an, para perancang mulai menyadari bahwa popularitas aplikasinya akan meningkat seiring dengan bertambahnya fungsi visualisasi yang disebabkan harga hardware grafik yang memiliki kemampuan dan kualitas tinggi semakin menurun. Pada interaksi command line standar, satu-satunya akan untuk mendapatkan hasil interaksi hanya dengan bertanya dan mengetikkan perintah atau di command. Dengan cara ini, pengguna harus tahu bagaimana cara memberikan perintah dan format penulisannya. Dengan adanya umpan balik atau feedback secara visual dan audio pada layar dengan resolusi tinggi dan sistem suara berkualitas akan memudahkan pemberian informasi mengenai setiap aksi user yang dieksekusi. Teknik ini dikenal sebagai direct manipulation. Lalu pada tahun 1990-an, antarmuka pada pengaturan kerja sistem, jaringan, atau groupware. Lalu pada tahun 2000-an, antarmuka menjadi meresap dengan berbagai teknologi seperti teknologi Bluetooth, perangkat seluler, elektronik konsumen, layar interaktif, teknologi tertanam, dan peralatan informasi. Lalu selanjutnya, human computer dialog. Pengertian dialog secara umum, dialog adalah komunikasi antara dua orang atau lebih agen. Dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Aturan perancangan dialog yang pertama yaitu pegang teguh konsistensi. Informasi disusun dalam formulir, nama-nama, dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari ikon. Lalu yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Lalu yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Yang kelima, izinkan pembatalan aksi. Lalu yang keenam, sediakan fasilitas bantuan. Lalu selanjutnya, role of psychology on our life. Bagian penting
dari penelitian ilmu komputer ditentukan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil oleh psikologi dalam arti informal. Sistem komputer pada akhirnya digunakan oleh atau setidaknya dijalankan untuk manusia. Sistem harus dirancang dengan pemikiran ini dan tujuan penelitian pada akhirnya bermuara pada faktor manusia. Di luar penelitian yang seluruhnya terkandung dalam satu bidang karya teoritis dimaksudkan untuk memajukan karya teoritis lainnya. Penelitian sistem menjawab pertanyaan yang meningkatkan sistem lain. Lalu selanjutnya, psikologi model to support design. Pedoman dan prinsip teori psikologi memiliki kontribusi untuk mengembangkan model analitik dan prediktif dari perilaku pengguna. Beberapa memprediksi bagaimana pengguna komputer biasa dalam situasi tertentu, yang lain menganalisis mengapa perilaku pengguna tertentu terjadi. Semuanya didasarkan pada teori kognitif. Lalu yang selanjutnya, tipe of psikologi. Yang pertama yaitu psikologi perangkat lunak. Psikologi perangkat lunak adalah untuk membangun fasilitas pendekatan perilaku untuk memahami desain perangkat lunak, pemrograman dan penggunaan sistem interaktif, dan untuk memodifikasi dan memandu pengembangan sistem untuk mempertimbangkan karakteristik manusia. Psikologi perangkat lunak meresmikan berbagai proyek teknis yang berkaitan dengan adanya yang sekarang kita sebut kegunaan sistem dan perangkat lunak. Lalu yang kedua, psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah studi ilmiah tentang pemikiran manusia dan proses mental yang mendasari perilaku. Ini termasuk memori, pemecahan masalah, persepsi, dan bahasa. Psikologi kognitif membutuhkan bahasa umum untuk menggambarkan interaksi antara manusia dan artefak. Lalu yang selanjutnya, desain metodologi. Metodologi desain merupakan segala cara atau upaya pemecahan masalah yang teratur dalam penciptaan aktivitas kreatif yang baru dan bermanfaat bagi lingkungan yang berupa konsep, project planning, drawing, maupun analisa data melalui berbagai pengalaman, keahlian, dan pengetahuan. Tujuan metodologi desain yaitu untuk mendapatkan wawasan yang menghasilkan lebih banyak solusi atau pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan analisis membaca pergerakan yang ada di sekitar. Lalu selanjutnya, career goals, themes in interaction design field. Yang pertama yaitu interaksi manusia komputer atau HCI secara tradisional menjadi domain teknologi, rekayasa, dan psikologi. Lalu yang kedua, cukup menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah seperti desain interaktif. Untuk siswa yang ingin mendesain antarmuka aplikasi interaktif, situs jejaring sosial, dan produk digital secara profesional. Lalu selanjutnya, perancangan desain strategis untuk siswa yang ingin memulai konsultan desain mereka sendiri atau ingin mencapai posisi dan pengaruh tingkat eksekutif di perusahaan desain atau perusahaan lain yang menggunakan teknologi digital. Lalu selanjutnya, penelitian, beasiswa, dan aktivitas kreatif untuk mahasiswa yang sedang mempertimbangkan karir di bidang beasiswa sebagai profesor atau peneliti. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.